Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Big Data dan Data Science. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Rosa Larasati. Selanjutnya ada saudara Samsul, Aldiansyah, dan Rudi Anggara. Jadi untuk materi pertama yaitu mengenai Big Data. Apa sih itu Big Data atau data yang besar? Jadi, definisi Big Data yaitu merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi yang sulit diproses menggunakan teknologi tradisional. Biasanya, Big Data ini melibatkan data dalam volume besar, cepat, dan berbagai format seperti terstruktur, semi-terstruktur, serta tidak terstruktur. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis Big Data. Yang pertama, data terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang terorganisir dalam bentuk format tertentu seperti tabel atau database relasional sehingga mudah diakses dan diolah. Selanjutnya jenis kedua dari Big Data yaitu datanya tidak terstruktur. Maksud dari data yang tidak terstruktur ini yaitu data yang tidak memiliki format atau skema tetap, sulit diolah dengan alat tradisional, serta sebagian besar Big Data berasal dari sini. Selanjutnya jenis Big Data yang ketiga yaitu data semi-terstruktur, yang dimana kombinasi data terstruktur dan tidak terstruktur dengan elemen atau metadata yang menunjukkan hubungan antar item data. Yang keempat di sini ada data streaming. Data streaming yaitu data yang terus-menerus dihasilkan dan dikirim secara real time, sering digunakan dalam sistem yang memerlukan respon cepat. Dan yang kelima, data tinggi dimensi. Data tinggi dimensi ini merupakan dataset yang banyak fitur atau atribut yang semakin sulit dianalisis karena banyaknya variabel. Yang keenam yaitu data waktu nyata. Data waktu nyata ini adalah data yang dihasilkan dan diproses segera setelah dikumpulkan untuk analisis langsung. Dan yang ketujuh, data transaksional. Data transaksional ini adalah data yang dihasilkan dari aktivitas atau transaksi tertentu, penting untuk analisis bisnis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu data multimedia. Data multimedia ini adalah data berupa gambar, video, dan audio yang tidak terstruktur dan memerlukan teknik khusus untuk dianalisis. Yang kesembilan, data historis, yaitu data yang disimpan dari waktu ke waktu digunakan untuk analisis tren atau prediksi. Dan yang ke-10 yaitu data sensor, yang merupakan data dari sensor teknologi seperti IoT yang digunakan di berbagai industri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari Big Data. Di sini saya ada menyimpulkan beberapa fungsi dari Big Data, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung keputusan berbasis data. Yang kedua, prediksi dan analisis tren, mengidentifikasi pola dan memprediksi perilaku atau kejadian masa depan. Yang ketiga, personalisasi layanan, yaitu menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya melalui analisis data. Yang kelima, deteksi risiko dan keamanan, mendeteksi penipuan, anomali, atau ancaman keamanan secara real time. Yang keenam, inovasi produk dan layanan, yaitu memunculkan ide baru untuk pengembangan produk dan perbaikan layanan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari Big Data. Tujuan dari Big Data ada beberapa, yaitu mendukung pengambilan keputusan, memberikan wawasan akurat untuk keputusan strategis dan operasional. Yang kedua, mempercepat inovasi, mengidentifikasi peluang baru untuk pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, optimalisasi proses bisnis, yaitu meningkatkan efisiensi dan menekan biaya melalui analisis data.
Yang keempat, personalisasi layanan, menyediakan pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kelima, deteksi risiko dan pencegahan, yaitu mengurangi risiko bisnis dan mendeteksi ancaman secara proaktif. Dan yang terakhir, memprediksi tren dan perilaku, memanfaatkan pola historis untuk meramalkan kejadian di masa depan. Selanjutnya, peran dan manfaat Big Data. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Big Data berperan penting dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan wawasan mendalam berdasarkan analisis data yang akurat dan real time. Data ini menjadi dasar objektif bagi keputusan strategis dan operasional, mengidentifikasi intuisi dengan informasi faktual. Yang kedua, inovasi dan efisiensi. Big Data berperan dalam mendorong inovasi dengan mengidentifikasi tren, peluang pasar, dan kebutuhan pelanggan berdasarkan analisis data yang mendalam. Data ini membantu organisasi menciptakan produk atau layanan baru yang relevan dan lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Selain itu, Big Data meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Dan yang terakhir, manfaat Big Data dalam prediksi dan wawancara. Big Data memainkan peran krusial dalam prediksi dengan menganalisis data historis dan pola perilaku untuk meramalkan tren dan kejadian di masa depan. Melalui algoritma analitik yang canggih, organisasi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tertentu seperti perilaku konsumen, permintaan pasar, atau risiko bisnis. Dan di sini itu contoh dari Big Data. Yang pertama, e-commerce. Platform seperti Amazon dan Tokopedia menggunakan Big Data untuk mempersonalisasi rekomendasi untuk produk berdasarkan riwayat belanja dan pencarian pengguna. Yang kedua, kesehatan. Rumah sakit dan perusahaan kesehatan mengumpulkan data pasien dalam jumlah besar, termasuk rekam medis elektronik, untuk memprediksi penyakit dan memberikan perawatan yang lebih baik. Selanjutnya, transportasi. Layanan seperti Google Maps, Waze, dan Waze menggunakan Big Data dari jutaan pengguna untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time dan merekomendasikan rute tercepat. Selanjutnya, media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mengumpulkan dan menganalisis data dari miliaran posting, likes, dan interaksi untuk menargetkan iklan pada pengguna. Dan yang terakhir, pemerintah. Pemerintah menggunakan Big Data untuk menganalisis pola kriminalitas, memperkenalkan pertumbuhan ekonomi, atau memantau kegiatan berhubungan dengan kesejahteraan publik. Dan yang terakhir, data science. Data science adalah disiplin ilmu yang menggabungkan statistik, analisis data, pemrograman, dan domain pengetahuan untuk mengekstraksi wawasan dan pengetahuan dari data dalam berbagai bentuk, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data science melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, serta pengguna teknik dan alat analitis untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada beberapa komponen utama data science. Yang pertama itu ada data, yang kedua ada analisis statistik, yang ketiga ada machine learning, yang keempat ada visualisasi data. Data sendiri merupakan bahan baku utama dalam data science. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, audio, atau video, dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti survei, sensor IoT, transaksi keuangan, atau media sosial. Terus yang kedua ada analisis statistik. Teknik statistik digunakan untuk menemukan pola atau tren dan hubungan dalam data. Ini meliputi berbagai metode seperti distribusi, probabilitas, analisis regresi, dan analisis cluster. Terus selanjutnya ada machine learning. Machine learning sendiri adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Teknik ini dapat digunakan untuk membuat prediksi atau mengklasifikasikan data berdasarkan pola yang ditemukan. Terus yang selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data ini adalah proses mengubah hasil analisis data menjadi gambar atau grafik atau diagram yang mudah dipahami. Visualisasi sendiri membantu dalam mengkomunikasikan temuan analitis secara lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa proses data science. Yang pertama ada pengumpulan data, terus yang kedua ada pembersihan data, yang ketiga ada eksplorasi dan visualisasi data, yang ketiga ada pemodelan data, terus yang terakhir ada interpretasi dan pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, sistem informasi, aplikasi, atau database. Data ini bisa berupa data historis atau data real time. Terus yang kedua ada pembersihan data. Langkah ini memastikan bahwa data akan dianalisis bersih dari kesalahan, dari publikasi atau nilai yang hilang. Data yang kotor dapat menyebabkan kesimpulan yang salah atau tidak akurat. Terus yang ketiga ada eksplorasi dan visualisasi data. Setelah data dibersihkan, langkah selanjutnya adalah memahami data dengan menganalisis pola, outliers, dan atau distribusi statistik. Visualisasi sendiri digunakan untuk memberikan gambaran intuitif tentang data. Terus yang keempat ada pemodelan data. Pemodelan data dalam tahap ini, algoritma machine learning diterapkan untuk membuat model prediksi. Model ini dilatih dengan data untuk menghasilkan output seperti klasifikasi, prediksi, atau rekomendasi. Terus ada yang terakhir ada interpretasi dan pengambilan keputusan. Hasil dari pemodelan data diinterpretasikan untuk membuat keputusan yang berdasarkan data. Misalnya perusahaan mungkin menggunakan prediksi atau merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Terus saya akan menjelaskan tools dalam data science. Tools sendiri ada beberapa. Yang pertama ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri yaitu seperti Python dan bahasa pemrograman R. Python dan pemrograman R adalah
bahasa yang paling populer dalam data science karena memiliki pustaka atau library yang kuat untuk analisis data dan machine learning seperti Pandas, ada Scikit-learn dan TensorFlow. Terus tools yang kedua adalah database. Database atau SQL digunakan untuk mengelola data terstruktur, sedangkan NoSQL seperti MongoDB digunakan untuk data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Terus tools yang ketiga ada analisis data. Tools yang digunakan untuk analisis data adalah ada Pandas dan NumPy. Pandas dan NumPy adalah library Python yang digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data seperti pengelolaan array dan data frame. Terus ada tools yang keempat itu machine learning. Machine learning menggunakan tools Scikit-learn adalah library populer untuk machine learning yang menyediakan berbagai algoritma seperti regresi, klasifikasi, dan clustering. Terus ada tools dari machine learning yaitu tools TensorFlow yang digunakan untuk deep learning dan pemrosesan data dalam skala besar. Yang terakhir yaitu visualisasi. Visualisasi sendiri ada menggunakan tools Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib dan Seaborn adalah library Python yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi tabel AU adalah software visualisasi data populer yang memungkinkan pengguna membuat dashboard interaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akan mengakhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana di sini akan saya jelaskan apa sih tujuan dari data science sendiri. Tujuan utama dari data science itu menganalisis data dan juga memberikan informasi data, semacam informasi dengan tujuan yang lebih spesifik, yang lebih akurat. Tujuan spesifik yang dimaksud di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi sama prediksi. Untuk mungkin teman-teman bertanya, apa sih deskripsi itu atau prediksi itu? Untuk deskripsinya sendiri itu data yang digunakan untuk menampilkan pola atau data supaya masalah ditemukan, supaya masalahnya ini mudah ditemukan dengan secara yang relevan atau dengan secara dengan secara mudah. Terus prediksi, maksud dari prediksi ini adalah sebuah informasi yang diperoleh akan diprediksi nilainya, dengan selanjutnya hasilnya ini akan menjadi rekomendasi pengambilan keputusan di sebuah perusahaan atau organisasi. Terus apa sih manfaat dari sains data? Yang pertama itu membantu perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan pola dan tren yang teridentifikasi dari data. Terus yang kedua itu data science, yang dimana memungkinkan pengembangan produk atau layanan baru dengan memprediksi kebutuhan pasar atau tren masa sekarang.
Sedangkan dalam dunia industri perbankan dan keuangan, algoritma data science ini digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah fraud. Terus yang keempat itu data science dapat membantu dalam diagnosis penyakit lebih awal dan lebih akurat melalui analisis data medis. Untuk kesimpulannya, data science dan big data ini menjadi fokus utama bagi organisasi di masa depan atau sebuah perusahaan di masa depan. Dengan peningkatkan volume dan kompleksitas data, kemampuan untuk mengekstrak wawasan yang berharga dari data akan menjadi kunci keunggulan kompetitif peluang yang menarik, termasuk pengembangan kecerdasan buatan, analisis prediktif, dan pembuatan keputusan yang didorong oleh data. Dan sekian penjelasan dari saya teman-teman, lebih kurangnya saya mohon maaf.